film yang sangat digandrungi oleh dan dinanti-nanti di tahun 2022 ini ya. Siapa yang belum menonton film ini silahkan menonton di bioskop-bioskop ataupun di situs-situs manapun. Nah, film ini sangat bagus. Di sini kita akan mereview film Top Gun Maverick. Ini adalah sebuah film aksi dari Amerika Serikat yang disutradarai oleh Joseph Kosinski, ditulis oleh Han Kroll, Eric Warren Singer, dan Christopher McQuarrie. Film ini dibintangi oleh aktor-aktor papan atas, diantaranya adalah Tom Cruise. Nah, siapa yang tidak kenal Tom Cruise? Val Kilmer, Miles Teller, Jennifer Hollis, John Hamm, dan lain-lainnya. Oke, film ini menceritakan tentang seorang pilot uji coba pesawat tempur Angkatan Laut Amerika Serikat bernama Kapten Maverick, diperankan oleh Tom Cruise. Nah, dengan sederetan prestasi yang mengesankan, seorang Laksmana bernama Hammer melalui perintah dari Laksmana bernama Eastman. Itulah seorang komandan Armada Pasifik Amerika Serikat yang juga mantan teman baik dari dan rival Maverick saat menjadi siswa Top Gun 30 tahun yang lalu. Nah, itu memerintahkan Maverick untuk menjadi instruktur Top Gun untuk Pangkalan Udara Amerika Angkatan Laut di California. Maverick pun menyetujui. Nah, sesampainya di Pangkalan Udara Angkatan Laut di California, Maverick disambut oleh Laksmana Cyclone dan rekannya Laksmana Warlock. Mereka berdua kemudian menjelaskan misi apa yang akan dilaksanakan bersama Maverick, yaitu misi untuk melakukan penghancuran sebuah pabrik dengan bom dari udara. Kesulitannya adalah bahwa pabrik ini berlokasi di sebuah bunker di bawah tanah di belakang sebuah lembah yang dikelilingi oleh sistem rudal yang dapat mendeteksi hawa panas. Nah, serta beberapa jet tempur, helikopter, pesawat pengintai itu bisa dideteksi semua. Bahkan beberapa jet tempur yang sangat tua. Maverick mengatakan bahwa misi tersebut sangatlah mustahil dilakukan karena sekalipun pabrik berhasil dijatuhi bom, jet tempur dan mesin rudal di sana akan menyerang dan membunuh mereka. Namun Maverick bersedia mengambil misi tersebut, namun ia kekurangan 3 pilot. Laksmana Warlock yang mendengarkan penjelasan Maverick kemudian memotong dan mengklarifikasi beberapa hal. Warlock bersikeras bahwa ia merekrut Maverick itu bukan untuk menerbangkan jet tempur, tetapi untuk melatih 12 pilot dari berbagai skuadron siswa terbaik untuk dikirim dalam misi tersebut. Meskipun awalnya menolak, ia pun menyetujui hal tersebut. Maverick akhirnya bertemu dengan para siswa, antara lain adalah Hangman, Bionic, Payback, Funboy, Kyoto, Bod, and Rooster. Meskipun Maverick juga menyadari bahwa Rooster adalah anak dari mendiang sahabatnya 30 tahun yang lalu yang bernama Gus. Setelah menjalani beberapa latihan, misi penyerangan pabrik pun dimulai. Maverick kemudian menentukan Rooster dan Payback untuk menjadi pilot utama bersama Funboy sebagai co-pilot. Selain itu, mereka juga dipasangkan dengan Ponic dan co-pilot Bob. Sementara itu Hangman dan pilot lainnya akan siaga di atas kapal. Sebelum memasuki wilayah perbatasan musuh, kapal akan menembakkan rudal untuk menghancurkan pangkalan udara di sekitar pabrik tersebut. Mereka kemudian masuk ke wilayah musuh dengan waktu hanya 2 menit 30 detik. Sementara 2 pesawat musuh terlihat sedang berpatroli. Maverick pun memacu pesawatnya untuk mencapai lokasi target sebelum musuh mengetahui. Sementara itu, Rooster mulai meningkatkan kecepatannya. Saat Bob sebagai co-pilot berhasil menandai target,
Maverick langsung menjatuhkan bom di lokasi yang sudah ditandai bom. Disusul dengan roster yang juga menjatuhkan bom. Pabrik berhasil dihancurkan dan tahap pertama mereka berhasil. Saat tengah melarikan diri, pesawat jet tempur mereka terdeteksi oleh sistem radar. Roster kehabisan alat pelindung diri, namun Maverick berhasil menyelamatkannya. Namun pesawat Maverick hancur oleh rudal. Beruntung, Maverick bisa menyelamatkan diri dengan kursi pelontar. Tak lama kemudian, pesawat roster juga terkena serangan rudal, namun roster berhasil selamat. Maverick dan roster kemudian melarikan diri dengan jet tempur yang sudah tua, namun masih berfungsi dengan baik. Di tengah perjalanan kabur, mereka menyerang 2 pesawat musuh, namun mereka berhasil lolos dari serangan karena pesawatnya yang sangat canggih. Setelah Maverick dan roster kehabisan rudal, mereka pun bersiap untuk melarikan diri dengan kursi pelontar, namun sayangnya tidak bisa digunakan. Saat tengah kehabisan akal, Hangman tiba-tiba datang dan menyelamatkan keduanya dengan menghancurkan pesawat musuh. Misi pun berhasil dan mereka kembali dengan selamat. Dengan terbaiknya film ini, Top Gun Maverick pun menuai banjir pujian dari kritikan film. Sequel yang baru hadir 36 tahun setelah film pertama itu mendapat skor Tomatometer 96% dari Rotten Tomatoes pada Jumat 13 Mei. Beberapa kritikus menilai Top Gun Maverick itu layak ditunggu dalam jangka waktu yang lama untuk bisa disaksikan di layar lebar. Kritikus mengatakan film tersebut juga menawarkan adegan penerbangan yang mendebarkan kisah emosional dan penampilan yang kuat oleh para pemeran. Apalagi diketahui Tom Cruise melakukan itu semua dengan aksi secara langsung, nyata, dan tanpa pemeran pengganti. Di balik pembuatan film Top Gun Maverick ini ada beberapa fakta menarik yang perlu kita ketahui. Nah, di sini sudah 3 dekade sejak Top Gun yang pertama. Jadi film Top Gun yang pertama dirilis itu 36 tahun yang lalu. Saat itu film ini memiliki anggaran yang relatif kecil sebesar 15 juta US dollar. Meskipun begitu, film tentang angkatan laut itu berhasil menjadi hit dan menghasilkan lebih dari 357 juta dolar di seluruh dunia. Wah, angka yang sangat fantastis, bukan? Itu yang kedua, disutradarai oleh Joseph Kosinski. Sejauh berkarir sebagai sutradara, Joseph Kosinski hanya memiliki 3 layar lebar, tetapi itu cukup sukses. Pada tahun 2010, Kosinski menyutradarai film Tron Legacy. Selanjutnya di tahun 2013 dia juga merilis film Oblivion. Dan sebelumnya Top Gun Maverick ini dia sempat menyutradarai film Only the Brave yang dirilis pada tahun 2017. Yang ketiga, Tom Cruise itu menjalani latihan ekstrim. Di sini pada 7 September 2018 ini real ya, Tom Cruise kembali ke Miramar, pangkalan militer tempat sebagian besar adegan film aksi angkatan laut itu difilmkan. Dia di sana untuk menjalani berbagai latihan berupa pelatihan kelangsungan hidup penerbangan atau aviation survival training. Hal itu dilakukan agar memenuhi syarat untuk menerbangkan ekstensif di FA-18 Angkatan Laut Amerika. Yang keempat itu bekerja sama dengan Angkatan Laut Amerika. Angkatan Laut Amerika memiliki peran penting di dalam pembuatan film Top Gun Maverick ini. Salah satunya adalah Tom Cruise dilatih langsung oleh tim Angkatan Laut agar bisa menerbangkan pesawat jet tempur F-18S. Nah, yang fakta berikutnya adalah Maverick harus menjalani 3 tahap latihan. Melalui sebuah video di balik layar yang diunggah oleh
Paramount Pictures terungkap bahwa semua aktor melakukan pelatihan selama 3 bulan. Pelatihan itu bertujuan agar mereka memiliki keterampilan dengan pesawat bermesin tunggal. Namun untuk itu ada 3 tahap latihan yang harus mereka lakukan, yaitu tahap pertama mereka diajarkan dengan menumpang pesawat bermesin tunggal itu dan melakukan gerakan akrobatik di udara. Kemudian tahap kedua adalah mereka berlatih menggunakan pesawat jet L-39. Dan terakhir, apabila mereka dinyatakan lulus, mereka bisa pindah dengan pesawat F-18S. Selain latihan di udara, para aktor juga latihan di bawah air. Di dalam video di balik layar tersebut, para aktor dalam film ini juga terlihat berada di dalam sebuah kotak kaca yang sengaja diletakkan di dasar kolam. Jadi kemudian mereka harus berjuang dan memikirkan cara untuk keluar dari kotak kaca tersebut. Tom Cruise menjelaskan bahwa latihan tersebut bertujuan agar mereka bisa bertahan hidup di air apabila terjatuh dari pesawat. Terus selanjutnya Tom Cruise melakukan aksinya sendiri. Di sini sepanjang karir, Tom Cruise memang terkenal karena ingin melakukan semua aksinya sendiri tanpa menggunakan stuntman. Jadi tidak mengherankan kalau ia kini juga melakukan semua aksinya sendiri untuk film Top Gun terbarunya ini. Tentu saja mantan suami Katie Holmes itu adalah pilot berlisensi. Jadi itu berarti wajar baginya untuk ingin menerbangkan jet tempur dan benar-benar menempatkan dirinya pada posisi Maverick, seorang pilot top di Angkatan Laut Amerika Serikat. Selanjutnya, fakta menarik lainnya adalah Maverick tidak menggunakan efek CGI. Sepertinya yang disebutkan dalam fakta di atas, kita tahu bahwa para aktor telah menjalani pelatihan hingga syuting sendiri di dalam pesawat jet tempur. Tetapi mungkin Anda berpikir kalau film ini tetap menggunakan efek CGI. Bukan begitu? Top Gun Maverick adalah film yang sepenuhnya bebas dari penggunaan efek CGI yang biasanya digunakan untuk menambahkan efek digital ke akhir gambar. Fakta menarik lainnya adalah film ini dibuat selama 4 tahun, lama sekali. Top Gun Maverick sebenarnya telah dipersiapkan sejak tahun 2010. Hanya saja produksi untuk film ini baru dilakukan pada Mei 2018. Dan ternyata film ini memakan waktu sampai 4 tahun lamanya. Hal itu sebagian besar dipengaruhi karena proses syutingnya yang tidak menggunakan efek CGI dan para aktor yang harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu. Dan fakta berikutnya adalah Maverick kucurkan dana cukup besar. Film ini dibintangi oleh Tom Cruise, memiliki anggaran produksi sebesar 140 juta US dollar. Itu lebih dari 9 kali anggaran Top Gun yang pertama. Tentu itu memiliki anggaran yang besar, tetapi tahukah Anda bahwa film itu juga memicu ekonomi California saat pembuatan film? Menurut Times of San Diego, film tersebut mendorong lebih dari 150 juta US dollar ke dalam ekonomi ketika difilmkan di seluruh negara bagian. Dan itu menciptakan 3.000 pekerja berkualitas tinggi bagi penduduk California. Itulah deretan fakta Top Gun Maverick yang wajib Anda ketahui. Di sini adalah sangat penting bahwa film ini adalah film terbaik sepanjang masa berkarirnya Tom Cruise, karena ini adalah film yang memang mendongkrak karirnya. Pada tahun 2022 ini film ini sangat laris dan dinanti-nanti oleh banyak penggemarnya dan menjadi film yang sangat populer, menjadi trending topik di Amerika dan seluruh dunia. Selamat menonton.